Oke, teman-teman selamat malam semuanya ya. Ini kita live lagi di TTB di tanggal 20 Februari 2025 ya, 20 Februari di hari Kamis teman-teman jam 10.20 PM ya. Ya, market masih di situ-situ aja teman-teman ya, masih di situ-situ aja seperti yang kita juga udah update ya kemarin di hari Minggu, mega sideways on BTC dan narasi yang berpotensi gitu ya. Which is itu masih cukup relevan ya teman-teman. Kalau yang mungkin belum nonton jangan lupa dilihat dari YouTube ya, jangan lupa juga di subscribe kalau teman-teman sudah kunjungi YouTube ini ya. Nah, hari ini kita mau nge-live lagi karena kebetulan ada beberapa hal yang mau gua bahas teman-teman, dan ini mungkin live untuk pengganti daripada nanti hari Minggu tanggal 23. Biasanya kan kita nge-live-nya di hari Minggu ya, teman-teman ya. Nah, kita hari ini nge-live di hari Kamis ya, teman-teman ya. Karena ada satu dua hal yang menurut gue cukup besar kemungkinan terjadinya, teman-teman ya, daripada skenario yang gue bayangkan, teman-teman ya. Skenario yang gue bayangkan untuk market ya, untuk keseluruhan market, baik terutama kita ngomongin Bitcoin, teman-teman ya. Jadi untuk keseluruhan market kripto dan terutama kita ngomongin Bitcoin. Nantinya juga gue mau bahas sedikit altcoins ya, teman-teman ya. Kenapa analisa ini gue sampaikan lagi gitu ya. Jadi kemarin sudah analisanya adalah mega sideways yang besar gitu ya, mega sideways yang besar. Nah, hari ini analisanya adalah yang lain, teman-teman. Bahasannya adalah the upwards before the downwards ya. Jadi ini kata-katanya lumayan bagus ya, teman-teman ya. Pergerakan naik gitu ya, the upwards, pergerakan naik before, sebelum pergerakan turun ya, teman-teman ya. Nah, hari ini gue mau bahas ini sedikit karena ada satu hal yang lumayan menarik waktu kita melihat uh, market opening sejak di hari Senin, teman-teman ya. Sejak di hari Senin masukin ke hari Selasa gitu ya, masuk ke hari Selasa, gue melihat ada pergerakan yang cukup bagus daripada Bitcoin. Yang mana waktu itu gue sebenarnya sudah sempat share di Telegram TTB ya, teman-teman yang dari YouTube jangan lupa kalau belum join Telegram TTB, link ada di deskripsi. Nah, di sana waktu itu awalnya ya teman-teman ya, awalnya itu gue percaya teman-teman bahwa di saat hari Senin ya, di saat hari Senin gue ada sempat kirim ke teman-teman nih di Februari tanggal 18 ya, ini masih pagi-pagi juga, gue bikin satu analisa seperti ini teman-teman ya. Jadi gue masih bukan berharap ya, tapi skenario yang gue percaya gitu ya, skenario yang percaya bahwa bottomnya Bitcoin itu akan nyampe di 90.000 ke bawah gitu ya teman-teman ya, which is ini di 89.256. Nah, kemarin gue sedikit menganalisa teman-teman, gue sedikit menganalisa di hari Senin itu gue melihat akan ada penurunan setelah dia naik sedikit gitu ya, setelah dia naik sedikit mungkin di bawah di dekat 97, di bawah 97 gitu, lalu dia akan turun sekitaran 94.000 teman-teman. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat hasilnya itu tepat teman-teman, hasilnya cukup tepat. Jadi kalau kalian lihat ya di sini, ya ini pergerakannya begitu dia swipe dikit, lalu dia langsung turun tuh di malam harinya. Which is itu di pergerakan yang ada di sini teman-teman. Which is itu adalah pergerakan yang ada di sini. Ya, sorry. Ini sideways besarnya, oke. Nah, pergerakan yang ada di sini. Ya, pergerakan yang ada di sini teman-teman. Dari yang ini sampai ke sini. Nah, jadi ini tepat ya teman-teman ya. Ini sampai kurang lebih di 94.000 ya, di sekitar 94.000. Dan kalau kita lihat, nah ini yang gue cukup mengejutkan teman-teman, karena gue kemarin melihatnya adalah ini kalau harusnya market mau turun gitu ya, marketnya mau turun, maka daily chartnya itu harusnya dia berbentuk merah. Tetapi ternyata waktu di hari itu dia nyampe 94, teman-teman bisa lihat ya apa yang terjadi, bahwa nyampe di 94 itu di jam 2-nya. Di jam 2 subuh ya, jam 1 subuh, jam 2 subuh. Nah, begitu mau closing daily, nah closing daily-nya ternyata di atas teman-teman, yaitu di jam 6 yang ini. Dia closing daily-nya di atas di 95.000. Yang mana itu menunjukkan bahwa di daily chart yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, ini pergerakan yang ini teman-teman. Ya, pergerakan yang membentuk seperti kita bisa ngomong ini kayak doji bearish ya, bearish doji gitu ya, atau mau ngomong doji juga sama aja. Pada dasarnya kalau kita lihat ini teman-teman, maka ini tuh kalau kita lihat ini masih ranging lagi teman-teman. Artinya kemarin itu ternyata dia hanya mengambil liquidity yang ada di 94.000, which is itu kalau teman-teman yang pakai ICT itu tahu bahwa itu adalah previous week low. Ya, previous week low di 94.000, lalu ada rejection yang cukup kuat. Maka kalau previous week low ini menjadi area false break ya, kita bahasanya adalah false break ataupun liquidity grab ya yang berbentuk seperti ini. Nah, maka kita bisa melihat dengan alasan itulah di saat itu
Di besok paginya, kalau teman-teman ingat juga di TTB, ya di besok paginya gue langsung ngomong, wah, possible market bottom is in. Gue terkejut tuh, gue juga jadi terkejut kan. Jadi gue pengen ngomong jadinya see you on top gitu. Gue jadi pengennya see you on top. Kemarinnya gue bilangnya see you on bottom waktu di malamnya tuh. Di malamnya ya, di malamnya di jam 10 itu gue bilang see you on bottom. Nah, ini memang lagi turun. Tahu-tahu digas lagi naik ke atas. Nah, ternyata dia melakukan force break ataupun liquidity grab, teman-teman. Ya, kita bisa lihat dengan seksama di sini tepat setelah dia mengambil satu likuiditas yang cukup penting atau liquidity ataupun sell side liquidity, dia membentuk satu bukan chart pattern, candlestick pattern, yaitu adalah bullish engulfing. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman, market itu masih belum siap untuk turun. Gitu. Dia belum siap untuk turun. Walaupun dia butuh satu likuiditas untuk menggerakkan harga lebih atraktif, dia di sana kita mendapatkan konfirmasi bahwa di sini tuh tidak kuat untuk turun. Dia masih lebih prefer untuk melakukan pergerakan sideways. Ya, maka kalau kita lihat dari sini dia bergerak seperti ini, di sanalah gua mengupdate ke teman-teman semua bahwa kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam previous week high. Sorry, bukan masuk, tapi tersentuh ataupun melewati area previous week high di sekitar 98.800 atau kalau kita genapin di 99K. Ya, nah, ini LTFPOI-nya. Nah, LTFPOI-nya kebetulan itu tidak dicapai, teman-teman, yang ada di sini. Order block yang ada di 94.000. Ternyata dia pelan-pelan bullish ke atas, teman-teman. Nah, pergerakan bullish ini, teman-teman jangan lawan. Ya, karena di pergerakan bullish ini tuh sebenarnya kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa setelah dia false break, dia langsung up terus. Ya, dia langsung up terus. Nah, artinya dia butuh mencari another liquidity, teman-teman. Dia akan exit gitu ya. Orang-orang yang ngebeli di sini itu akan exit untuk mencari the other liquidity. Nah, yang kemungkinan besar akan nyampe di 98.800. Ya, nah itulah yang menjadikan dasar analisis gua kenapa market akan bergerak ke 98.800 dan kalau kita lihat per sekarang Bitcoin itu pelan-pelan terus menanjak ke atas dan ini harusnya teman-teman akan terjadi sampai besok di tanggal 21 ya. Kenapa seperti itu? Nah, salah satu alasannya teman-teman, salah satu alasannya yang gue juga mau sampaikan adalah kita itu saat ini di sini ya, gue udah sempat share hari ini ya, tepat di tanggal 20 Februari 2020 kita berada di dalam third quarter moon cycle, yang mana ini gue sudah sempat jelaskan ke teman-teman kalau di Bitcoin itu ada 3 ya teman-teman ya, di Bitcoin pribadi ya, moon cycle yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah new moon, yang kedua adalah full moon, yang ketiga adalah third quarter. Di 3 moon cycle ini biasanya akan terjadi titik reversal point pada Bitcoin. Ya, nah biasanya kalau namanya moon cycle dia harusnya H-1 ya teman-teman ya, selalu ingat H-1 sampai H+1. Nah kalau kita lihat di H-1-nya, daripada third moon ya. Ini kan third moon-nya di sini third quarter ya. Third quarter-nya kan hari ini. Nah, ini H-1-nya nih. Nah, H-1 itu ternyata kalau kita lihat di line chart itu membentuk satu swing high. Swing low, teman-teman. Swing low ya. Nah, artinya dari titik sini itu mengkonfirmasi bahwa reversal point-nya adalah reversal bullish ya. Maka kalau kita melihat dia adalah reversal bullish, kemungkinan besar dia akan bermain ke area atas dan teman-teman jangan lupa dalam pergerakan market yang sideways ya, dalam pergerakan market yang sideways paling gampangnya adalah teman-teman tarikan Fibonacci range lalu matikan semua Fibonacci kecuali Fibonacci 0,5 ya. Nah, ini 96.700 dan harusnya di atas inilah menjadi titik resisten atau menjadi titik selling point ya, selama di atas 96.000. Nah, maka kalau kita lihat dengan pergerakan seperti ini, teman-teman ya, dengan pergerakan seperti ini kita bisa mengekspektasikan bahwa di dalam minggu ini ya, di dalam minggu ini mungkin sampai minggu depan di awal hari Senin ataupun hari Selasa, itu most likely harga harusnya akan terus naik ke atas sampai maksimum di angka 100.000. Yang mana 100.000 itu merupakan resisten psikologis, sekaligus ini merupakan resisten daripada sideways yang besar. Ya, nah selain daripada itu 100K psikologis ini itu adalah merupakan area yang terbentuk satu supply zone. Ya, nah supply zone ini sebenarnya sudah berkali-kali dites teman-teman, sudah berkali-kali dites, di sini dites gitu ya, di sini juga dites, di sini juga dites ya, sampai 3 kali teman-teman ya. Nah, ini supply zone yang cukup besar dan juga cukup lama ya. Dan ini masih berpotensi untuk sekali lagi terjadi atau sekali lagi terjemput. Bisa jadi lewat dari angka 100.000 ya. Tapi pada dasarnya upside yang paling kita bisa lihat adalah di 99.000.
ya. Nah, nantinya order block yang ada di 100.000 ini mungkin bisa menahan harga daripada si Bitcoin. Nah, itulah at least yang gua lihat teman-teman untuk saat ini short term kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan. Nah, selain daripada itu, maka kalau ditanya kok apakah ini awal daripada bullish? No, jawabannya gue masih percaya bahwa secara weekly time frame, kalaupun dia nyampe ke 100.000, teman-teman, ya kalaupun dia nyampe ke 100.000, itu doesn't mean anything. Kenapa? Karena pada dasarnya kita belum breakout, kecuali di dalam weekly chart, jangan lupa teman-teman, di dalam weekly chart kita bisa close di atas 102.500, atau ini adalah key level untuk menentukan bahwa market sudah bottoming, ya bahwa mereka sudah bottoming dan ternyata mengalami breakout, ya. Gue masih cukup percaya secara weekly itu narasinya masih ke sini. Nah, tetapi sebelum dia ke sini, karena dia di dalam lower time frame menunjukkan akan ada kenaikan, maka ada satu skenario yang gue bayangkan, teman-teman. Oh, sorry, jangan lupa apakah sudah record? Oh, sorry, sudah ya teman-teman ya. Kalau belum, dari tadi capek gue ngomongnya. Nah, eh, jadi gini teman-teman, yang gue bayangkan adalah di dalam minggu ini kita mungkin tidak akan ada penurunan yang lebih dalam lagi. So, kita bisa bersantai. Di dalam minggu ini kemungkinan besar kita akan naik, teman-teman. Nah, kapan kira-kira setelahnya market akan mengalami penurunan kembali? Jawabannya adalah jangan lupa teman-teman. Ada 3 cycle tadi kita ngomong di secara moon cycle. Yang pertama adalah new moon, kedua adalah full moon, ketiga adalah third quarter. Setelah third quarter, maka yang paling dekat adalah new moon cycle. Teman-teman silakan cari new moon cycle Maret 2025. Sorry, ini bukan di Maret ya berarti. Dia kenanya di akhir Februari. Kalau nggak salah harusnya tepat di tanggal 27 atau di 28. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah di Thursday Februari 27. Ya, nah itu adalah new moon yang akan bergerak selanjutnya. Yang mana 27 ya, 27 itu adalah di sekitar hari Kamis di sini, teman-teman. Artinya masih ada beberapa waktu lagi untuk mengalami kenaikan ke atas. So, apa yang gue bayangkan adalah pergerakan seperti ini, teman-teman. Ya, ini kan masih hari Kamis ya, hari Jumat juga besok, jadi market masih bisa bergerak. Jadi mungkin kita akan naik teman-teman ya di 99.000, lalu di weekend kita mungkin akan sedikit naik. Senin, Selasa mungkin mengalami penurunan sedikit, dan sebelum itu terjadi Rabunya up, barulah kita melakukan penurunan ke bawah. Ada kemungkinan pergerakan seperti ini, teman-teman. Mungkin di either tanggal 27 atau H-1-nya, di tanggal 26 barulah kita mengalami reversal yang cukup dalam kembali dengan narasi Bitcoin nyampe ke 90.000. Ya. Nah, kenapa juga gue masih cukup percaya bahwa kondisi itu dapat terjadi, which is itu kita mungkin akan bahasnya di minggu depan aja, teman-teman, untuk pergerakan penurunan itu, teman-teman. Karena selain hal daripada pergerakan Bitcoin sendiri, gue melihat rata-rata pergerakan daripada altcoins itu tidak mengalami pergerakan yang bagus. Ya, mungkin kalau kita ngomongin BNB ya, dia quiet bullish lah teman-teman ya. Dia quiet bullish setelah dia berhasil mengisi demand, dia V-shape gitu ya. Kalau kita lihat BTC, dia masih stay di sini. ETH sendiri itu doesn't mean anything juga teman-teman. Karena di ETH sendiri kita masih mengalami pergerakan yang sideways banget. Ya, kita bisa katakan ini sebagai sideways parah. Tetapi hal ini teman-teman ya, gue melihat daripada si ETH gitu ya. Oh sorry, lalu Solana juga teman-teman ya. Nah, secara Solana itu juga masih bearish banget teman-teman. Ya, di Solana juga even masih bearish banget. Bahkan kalau kita lihat di sini di Solana, dia malah meninggalkan satu fair value gap yang cukup penting. Ya, satu fair value gap yang cukup penting yang berada di angka 180 ke atas. Ya, dan ini kalau kita lihat ya teman-teman bisa membayangkan sendiri bahwa sebenarnya ini terbentuk sedikit chart pattern. Ya, ini terbentuk sedikit chart pattern seperti ini. Nah, ya seperti ini chart pattern yang terbentuk daripada si Solana. Ya, jadi kalau kita lihat the major pair-nya ya, atau major cryptocurrency-nya itu rata-rata masih mengalami bearish significant move, teman-teman. Ya, itulah yang mengapa menjadikan gue mendukung bahwa pergerakan ini akan terjadi. Nah, kenapa dia perlu naik gitu? Kenapa dia perlu kalau pertanyaannya adalah dia akan turun, tapi kenapa dia perlu naik dulu dalam short term? Karena mungkin salah satu jawabannya adalah karena panjangnya wick yang pernah terjadi di Ethereum.
ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau teman-teman masih ingat, gue nggak tahu di previous update yang mana, either di sini atau di yang, kalau nggak salah sih yang di 12 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 video yang lalu, gue bilang teman-teman bahwa kalau misalnya market pun turun, sebenarnya secara Ethereum sendiri kita sudah bottoming. Kalau kita mau bullish ya, dalam catatan kita mau bullish. Karena Ethereum sendiri sudah menyentuh area key levelnya, maka seharusnya nantinya dia tidak akan mengalami lower low ketika Bitcoin di weekly-nya lower low. Ya, ketika Bitcoin-nya di weekly lower low. Nah, maka narasinya itu adalah ETH ini most likely akan di-push dulu naik ke atas. Akan di-push dulu naik ke atas. Supaya nantinya ketika misalnya kalau kita cek secara Bitcoin di 100.000, dia mengalami penurunan sampai ke 10.000, which is itu 90, which is itu adalah sekitar 12% gitu ya. Maka kalau nantinya ETH itu ternyata berada koreksi pas tepat di 2.800-an, katakan, maka ketika dia 12% ataupun 15% atau 16%, maka dia akan stay di sekitar 2.400. Nah, itu mungkin skenario yang mungkin lagi dibentuk atau lagi dipersiapkan oleh para big money ya, secara apa yang gua pahami dan apa yang gua pernah pengalaman daripada trading ataupun analisa gua, teman-teman. Ya, dan di cycle kali ini, bukan di cycle kali ini, tapi di bearish movement kali ini, teman-teman ya, bearish movement kali ini, gue udah sempat sampaikan ke teman-teman bahwa penyebabnya itu adalah Solana. Penyebabnya itu adalah koreksi daripada Solana. Karena jujur ya, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat ya, di 22 Januari itu gue udah pernah sempat sampaikan ke teman-teman, harus agak berhati-hati di Solana. Walaupun gue gak berani ngomong ini, karena gue takut dihujat juga, teman-teman. Gue gak takut dihujat, tapi gue udah tulis di sini. Dengar-dengar rumor, banyak orang yang exit dari ekosistem Sol. Gegara mulai berisik sejak adanya official Trump. Ya, sejak adanya koin-koin Trump, teman-teman ya, sejak ada koin Trump, gue malah mempercayai kalian bahwa BNB ya, TRX dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat ya, kenapa sih Solana tuh bisa turunnya lumayan dalam ya? Pertama mungkin karena dia sudah ATH duluan. Ya, pertama mungkin dia sudah ATH duluan dan ketika dia koreksi ya makanya kita bisa melihat koreksinya itu jauh lebih dalam. Terlihat jauh lebih dalam. Walaupun sebenarnya kalau hitung dengan titik poin atau start point yang sama, kita bisa melihat ETH, Solana, BTC itu sebenarnya koreksinya mirip-mirip ya. Nah, tetapi teman-teman, by fundamentally sebenarnya yang menyebabkan pergerakan turun ini karena di cycle ataupun pergerakan bearish yang terjadi itu gara-gara adanya 5 rug pulls in a month ini, teman-teman. Yaitu datang dari si Trump, Melanie, Car, Libra. Mungkin TST ini kita nggak bisa ngomong. Ya, TST ini kita nggak bisa ngomong ini sebagai rug pull. Ini masih agak 50-50 lah. Tapi kalau kita lihat Libra, Car, Melanie, Trump itu semua rata-rata rug pull. Dan teman-teman jangan salah. Rug pull ini bukan sekedar rug pull yang terjadi di DEX ataupun bukan rug pull yang kecil. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri. Karena kalau kita cek ke coin market cap gitu ya. Kita cek ke coin market cap. Teman-teman cari Trump sama si Melanie. Itu aja dia ada di top 100 loh, teman-teman. Ya, dia sudah, nah, Melania, dia punya di market cap-nya saat ini di 661 million. Kemarin billion dollars, teman-teman. Melania ini billion dollars. Untuk Trump sendiri, mungkin dia ada di atas ini untuk si Trump ya. Kemarin. Ah, Trump, dia di 3,3 billion dollars. Which is ini very very big, teman-teman. Ini very very big ya, very very big dan begitu orang-orang masuk ke sana, rak lagi, nyangkut lagi duitnya, berkurang lagi flow kita, teman-teman. Ya, berkurang lagi flow kita. Nah, maka hukumannya, teman-teman, ketika mereka ini semuanya rak, mulai dari si Libra, mulai dari si Car tadi, mulai dari Trump, Melanie, bahkan kemarin itu ada beberapa koin-koin yang nggak jelas juga, teman-teman ya. Yang kena hukum tuh bukan Trumpnya, teman-teman. Mereka memang turun karena itu rug pull. Yang kena hukum jelas adalah chain yang menyebabkan adanya rug pull. Itulah si Solana. Itulah Solana. Ya, jadi makanya kenapa banyak orang atau beberapa big money yang gue juga sempat dengar gitu ya di banyaklah seliweran berita-berita di luar sana bahwa banyak banget orang-orang yang sudah exit di Solana. Which is gue tidak tahu apakah ini cycle top-nya atau tidak, tapi apapun itu gue melihat pergerakannya juga tidak terlalu baik, apalagi kalau kita lihat secara monthly chart. Secara monthly chart kita bisa melihat dia ada mengalami false break daripada all time high. Ya, bahkan ini false break-nya sampai 2 kali, teman-teman ya. Ini false break, ya, false break sampai 2 kali.
Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini gambaran manicaan yang gede, false break, lalu di dalam bulan Februari kita bisa melihat tekanan sellingnya itu sangat-sangat tinggi dan berpotensi maksimum sampai ke 155. Sorry, bukan maksimum, tapi target sampai ke 155, yang mana kalau dari sini ada sekitar 11% lagi penurunan. Tapi apapun itu, gue melihat dengan adanya kondisi Bitcoin yang possibility untuk naik dan ETH untuk naik, Solana itu ada kemungkinan untuk merefill atau mengisi area fair value gap yang ada di 180 sebelum dia masuk ke 155. Inilah salah satu narasi yang menyebabkan market crypto harusnya akan tetap stay being lower. Ya, walaupun ada recovery ya, ada recovery dan kita bisa melihat kemarin ada Aptos gitu ya, hari ini ada TIA gitu ya, dan ada beberapa koin-koin juga lah yang recovery juga lumayan. Tapi recovery ini tidak diikuti oleh si Solana ya, karena Solana sendiri masih ditekan oleh market. Ya, masih ditekan oleh market, dan bahkan ini sebenarnya sudah dipersiapkan lagi liquidity lagi nih. Ini kalau kita lihat nanti bakal ada liquidity trend line-nya lagi nih. Ya, ini bakal ada liquidity trend lainnya lagi. Seperti itu, teman-teman. Ya, so itulah tema yang mau gue bawakan hari ini adalah the upwards before the downwards. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan gitu ya pesan dari gue pribadi. Tetap berhati-hatilah, tetap berhati-hati daripada pergerakan market ini, apalagi lagi sideways banget gitu ya. Walaupun ada news yang sangat-sangat signifikan pun, bahkan market juga tidak bergerak, teman-teman ya, tidak bergerak yang sangat signifikan. Karena juga mungkin kemarin habis shock juga ya teman-teman ya, shock juga ada pergerakan yang sangat besar gitu ya di dalam satu hari. Kalau teman-teman masih ingat ya, Bitcoin waktu itu nyampe 91, ETH nyampe 2100 gitu ya. Solana nyampe berapa tuh kemarin? Solana kemarin nyampe di 170 ya, 170. Lalu di satu hari langsung recover. Nah, kayaknya market masih shock teman-teman ya. Kelihatannya market masih shock terhadap pergerakan tersebut ya. Terhadap pergerakan tersebut. Dan ya kalau kita bisa lihat sekarang market turun. Dan karena adanya momentum kenaikan ini ya, teman-teman bisa manfaatkan dengan baik-baik gitu ya, dengan baik-baik. Mungkin posisi-posisi kalian yang nyangkut ketika nantinya market mulai naik, nah teman-teman bisa trimming sedikit posisinya ya. Dan teman-teman yang sudah beli di bawah sudah boleh siap-siap untuk take profit juga ketika mengalami kenaikan. Karena ingat ya, masih berhati-hati, ada possibility gitu ya, ada possibility daripada market ini butuh untuk reset sekali lagi atau mengalami penurunan satu kali lagi sebelum melakukan all time high yang jauh lebih signifikan ya. So itu teman-teman pesan dari gua pribadi. Secara kesimpulan, maksud gua pribadi adalah bullish for short term but still need any correction before the all time high ya. So itulah tema hari ini, the upwards before the downwards. Semoga bermanfaat teman-teman. See you on the next live. Bye bye. Jangan lupa subscribe YouTube-nya TTB dan follow channel Telegram-nya TTB. Thank you teman-teman.